warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Bagaimana kabar anak-anakku? Ya, tentunya sehat bukan? Ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ya, kemudian jangan lupa mencuci tangan apabila memegang benda-benda di sekitar dengan memakai sabun dan air yang mengalir. Dan tak lupa pula apabila anak-anakku keluar rumah, ya jaga jarak ya, jaga jarak dan memakai masker. Ya, sebelumnya Ibu dulu absen, apakah hadir semua? Ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai materi kita ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. 2. Dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat mengelompokkan benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. 3. Dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. 4. Dengan melakukan praktik pengukuran benda di sekitar rumah, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Nah, setiap hari kita sering melihat benda di sekitar kita, ya, seperti benda yang ada di rumah, benda di sekolah atau benda-benda atau di tempat lain, ya. Jadi benda itu anak beraneka macam bentuk dan warnanya, ya. Ada benda yang berukuran besar dan ada pula benda yang berukuran kecil. Ya, sebelum itu Ibu dulu akan bertanya, apa itu benda? Ya, coba siapa yang bisa memberikan apa artinya itu benda? Ya. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Ya, itu adalah pengertian dari benda. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Ya, apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana pula dengan panas? Ya, cahaya dan panas anak-anak itu adalah bukan benda. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Dan begitu pula cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Ya, sekarang kita akan bersama-sama membaca bacaan berikut. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan untuk menulis, ya. Kemudian contoh lain ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Ya, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau plum. Kemudian proses selanjutnya adalah plum ini diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Plum yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Ya,
Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan baik. Ya, itulah anak-anakku beberapa contoh benda yang terbuat dari kertas dan bagaimana proses pembuatan kertas itu. Jadi, sebuah fakta menunjukkan bahwa apabila kita menghemat 1 ton, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghemat kertas itu? Jadi, sekarang dulu siapa yang tahu bagaimana cara untuk menghemat kertas? Ya, coba siapa yang bisa sebutkan? Ya. Ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk menghemat kertas adalah yang pertama, tidak membuang kertas sembarangan. Ya. Kemudian menggunakan kertas daur ulang. Kemudian menggunakan kertas sepenuhnya. Dan menggunakan kertas dari 2 sisi, yaitu dengan cara membolak-balikan. Nah, dan memakai kertas yang masih bisa dipakai ya. Itulah cara kita untuk menghemat kertas ya anak-anak. Ya, jadi jangan kita membuang-buang kertas sembarangan. Ya, kalau anak-anakku menulis ya harus dibolak-balik. Jangan sebelahnya saja dipakai menulis ya. Ya, itulah cara untuk menghemat kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada pohon pinus, ada pohon akasia, dan ada pohon jati. Sekarang Ibu akan bertanya, pohon mana yang paling tinggi? Ya, siapa yang bisa? Ya, bagus. Jadi, pohon yang paling tinggi di situ adalah pohon jati. Kemudian, bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Ya, untuk mengukur suatu pohon ya bisa kita gunakan apa? Iya, meteran. Bagus. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan tinggi temanmu. Apakah semua panjang tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah ya mengenal berbagai macam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Jadi, alat ukur itu bermacam-macam. Berikut adalah beberapa contoh alat ukur untuk mengukur panjang atau tinggi. Ya, di situ ada meteran, meteran kelos, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer. Ya, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing alat ukur tersebut. Yang pertama, meteran. Fungsi meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Ya. Kemudian meteran kelos. Meteran kelos ini digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh. Ya, ya. Kemudian penggaris. Penggaris ini biasa digunakan untuk mengukur misalnya panjang pensil, panjang buku, dan lain-lain. Kemudian jangka sorong. Ya, jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter benda. Kemudian mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis seperti tebal kertas dan diameter rambut. Ya, itulah anakku fungsi dari alat ukur tersebut. Ya, coba Ananda sebutkan satuan panjang yang telah Ananda ketahui. Ya, coba yang sudah bisa sebutkan satuan panjang. Ya. Ya, ini adalah satuan panjang, ada milimeter, ada sentimeter, dekameter, ada meter, hektometer, dan kilometer. Itu adalah satuan panjang. Ya, kemudian ini adalah cara untuk mengukur panjang pensil. Ya, bagaimana cara kita untuk mengukur pensil. Yang pertama adalah sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ya, dikasih lurus ya. Kemudian
ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Ya, itu sudah. Jadi kita ujung pensil ini saya jajarkan di angka 0. Ya, kemudian ibu bertanya dulu. Kira-kira berapa panjangnya itu pensil? Ya, bagus. Jadi panjangnya itu pensil adalah 8 cm. Ya, itu adalah cara untuk mengukur suatu benda. Ya, anak-anak, ini adalah LKPD yang ibu akan kirimkan nanti lewat WA Ananda masing-masing. Ya, yang pertama adalah perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Ya, yang ada di sekitar rumah ya. Ya, tulis nama-nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, sebanyak-banyaknya yang ya ditulis di situ. Itu saja yang terbuat dari kertas ya. Kemudian yang kedua adalah mengukur suatu benda. Ya, ini untuk mengukur suatu benda, benda apa saja ya. Ya, bisa meja, bisa tinggi pohon, bisa juga tinggi badan ya siapa saja yang ada di rumah ya. Itu 5 saja ya, 5 saja benda yang diukur ya. Kemudian ibu juga ini ada evaluasi, nanti ibu akan kirimkan. Ini anak-anakku ada linknya, tinggal anak-anakku klik ini link, kemudian di situ ada soal pilihan ganda. Ya, ini dikerja ya per individu. Ya, tidak boleh saling menyentuh ya. Ya, kalau sudah selesai dikerjakan ini tugas, kemudian anak-anakku kirim lagi melalui WA-nya ibu ya. Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, siapa yang akan bertanya mengenai benda dan mengenai benda yang terbuat dari kertas dan cara untuk mengukur? Ya, kalau sudah tidak ada berarti anakku semua sudah mengerti. Ya. Jadi cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anakku ya rajin semua belajar. Ya. Kemudian kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih.